Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat Islam, nikmat iman dan nikmat kesempatan untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Selamat datang di podcast Wahadua, podcast perdana dengan program yaitu Kolam Podcast, Quran sebagai arah langkah dan amal mulia, yaitu ruang sederhana untuk menenangkan hati, menguatkan iman, dan mengingat kembali tujuan kita sebagai hamba dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah kesibukan dunia yang membuat kita sering lelah, semoga beberapa menit ke depan menjadi waktu yang bermanfaat. Waktu untuk merenung, memperbaiki niat, dan mengisi hati dengan kebaikan. Sahabat kolam sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ramadan bukan hanya bulan puasa, ia merupakan bulannya Al-Quran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkannya Al-Quran. Lantas pertanyaannya, mengapa Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan? Apakah hanya kebetulan waktu saja atau memang ada hikmah besar di baliknya? Hari ini kita akan membahas semuanya terkait Nuzulul Quran dengan judul Nuzulul Quran, mengapa Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, bersama narasumber kita yang Masya Allah Tabarakallah, beliau merupakan Ketua Yayasan Pondok Pesantren KHA Wahid Hasyim Bangil, sekaligus sebagai keluarga dalam dari PP KHA Wahid Hasyim Bangil. Langsung saja telah bersama kita Gus Ahmad Nizam Mustafa LC, atau yang kerap disapa dengan Gus Aan. Assalamualaikum Gus. Assalamualaikum Gus, pripun kabarnya? Sehat nggih? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah, gimana nih rasanya diundang di podcast perdananya Wahadua? Alhamdulillah ya senang karena mulai ada perkembangan yang positif, yakni mengenai Al-Quran, mengenai syiar-syiar dakwah ini. Alhamdulillah alamin. Oke. Dari awal tadi kita membahas sedikit tentang Nuzulul Quran, yang mana Nuzulul Quran ini peristiwa diturunkannya Al-Quran di bulan Ramadan. Oke. Sebelum kita melangkah lebih jauh, apa sih Nuzulul Quran itu, Gus? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya Nuzulul Quran itu ada tahapan-tahapan ya, yakni tahapan yang pertama itu sebagaimana dalam ayat Al-Quran kita kenang dengan Nuzulul Quran, sebagaimana dalam surat Al-Qadr, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anjalnahu fi lailatul qadr. Nah, itu anjalna ya, lafaz anjalna itu yang pertama. Ada juga yang kedua dengan diksi nazala yunzil ya. Bagaimana yang pertama itu Nuzulul Quran bisa dimaknai sebagai turunnya Al-Quran. Turunnya Al-Quran dari mana? Dari Lauh Mahfud. Ini Lauh Mahfud secara langsung sekaligus. Oleh karena itu dalam surat Al-Qadr tadi dijelaskan Al-Quran itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Dalam ayat lain itu Al-Quran juga diturunkan dalam fi lailatin mubarakatin, yakni lailah yang mubarakah. Nah, tentu kita tahu Lailatul Qadar itu kapan turunnya, yakni jelas pada bulan Ramadan.
dalam ayat lain juga Lailatul Mubarakah itu jelas pada bulan Ramadan. Oleh karena itu ulama sepakat nuzulul Quran itu turun pada bulan Ramadan. Itu yang pertama. Jadi dari Lauh Mahfud ke Sama'ud Dunya. Sama'ud Dunya itu turun, Al-Quran turun sekaligus. Setelah itu bagaimana? Setelah itu Al-Quran turun dari Sama'ud Dunya atau dari langit dunia kepada Rasulullah SAW itu bertahap, yakni ada sebagian ulama berpendapat 20 tahun, ada yang sebagian lagi ulama berpendapat 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari. Ada juga yang berpendapat 23 tahun atau bahkan ada yang berpendapat 25 tahun. Yakni Al-Quran turun selama kapan? Selama Nabi Muhammad, setelah turunnya wahyu pertama pada Nabi Muhammad, yakni 22 tahun sekian. Nah, jadi Allah memilih Ramadan itu sebagai waktu turunnya Al-Quran memang sudah dijelaskan tadi dari Lauhul Mahfud, ngoten nggih Gus. Ya. Lauhul Mahfud, terus turunnya secara berangsur-angsur 22 tahun, 2 dari bulan, Lauh Mahfud ke langit dunia, ya. dari langit dunia ke ke bawah ke Nabi Muhammad, yakni selama 22 tahun sekian itu. Oke. Mengapa wahyu yang diturunkan ke Nabi Muhammad itu yang paling pertama itu tentang membaca? Kan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq nggih. Kenapa kok tidak tentang sholat atau tentang zakat, Gus? Untuk yang pertanyaan selanjutnya, ini mengapa wahyu itu yang diturunkan pertama Iqra? Karena apa? Karena bagaimanapun ketika manusia sudah diberikan perangkat mulai dari akal, mulai dari pengetahuan dan lain-lain, paling tidak Allah secara tersirat, Allah itu memerintah kita untuk menggali itu melalui bacaan, menggali pengetahuan itu melalui bacaan. Bagaimana? Ya, kita diperintah untuk banyak-banyak membaca. Tidak hanya banyak membaca, tapi juga banyak mentadaburi bagaimana Al-Quran itu mendorong kita dalam ayat-ayatnya, la'allakum tatafakkarun, la'allakum ta'qilun, ya ulil albab wattaqun, ya ulil albab, ya ulil, dan lain-lain. Itu selain kita diperintah untuk membaca, kita juga diperintah untuk banyak-banyak tadabbur. Seperti itu. Terkait nuzulul Qur'annya sendiri nih, Gus. Jadi kan tadi untuk wahyu pertama itu turunnya surat Al-A'la nggih, ayat 1 sampai 5. Setelah turunnya surat Al-A'la itu apakah lanjut ke surat-surat berikutnya atau lanjut ke ayatnya Al-A'la yang lanjutnya atau pripun, Gus? Atau berpindah-pindah ngoten surat-surat yang lain? Jadi turunnya Al-Quran itu tauqifi, bersifat tauqifi. Tauqifi itu seperti apa? Bersifat tauqifi seharusnya ya, kalaupun Al-Quran itu mungkin di pikiran orang-orang banyak, kenapa sih kok Al-Quran itu yang pertama kali turun surat Al-A'la ayat 1 sampai 5? Seharusnya secara kita, kalau dalam pikiran manusia, harusnya yang pertama kali ketika kita membuka Al-Quran urutan pertama ya ini surat Al-A'la ayat 1 sampai 5. Tapi kenapa kok ayatnya itu surat Fatihah? Ya. Terus dalam beberapa qaul ulama itu di dalam beberapa keterangan dijelaskan ayat yang terakhir turun itu ayat surat Al-Maidah. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Itu yang ayat terakhir turun. Jadi dalam ulumul Quran, dalam ilmu Al-Quran itu dijelaskan juga selain bagaimana Al-Quran itu turun, juga dijelaskan bagaimana runtutan-runtutan Al-Quran sehingga bisa sampai kepada kita. Nah, dalam beberapa riwayat dijelaskan Rasulullah seringkali datangan malaikat Jibril. Kedatangan malaikat Jibril di sana bahwasanya
malaikat Jibril memerintahkan dalam keterangan itu, taruhlah urutan ini pada awal, taruhlah ayat ini pada akhir, taruhlah ini pada bagian ini dan seperti itu. Dalam bahkan sebelum Rasulullah wafat pun malaikat Jibril juga sempat memerintahkan itu untuk mengatur itu. Jadi dalam istilah ulumul Quran, Al-Quran itu urutan-urutan Al-Quran itu tauqifi. Tauqifi itu bagaimana maknanya? Tauqifi ya dari sananya urutannya sudah seperti itu, bukan seperti urutan yang sebagaimana kita menulis. Berarti memang untuk Al-Quran sendiri itu urutannya tidak sesuai dengan yang sudah termaktub dalam Al-Quran, begitu nggak Gus? Jadi untuk turunnya itu berangsur-angsur, juga ayatnya juga pasti tidak langsung satu surat, ngoten nggih berarti. Tidak. Nah, itu sudah tertera, sudah dinamai itu tauqifi tadi. Tauqifi. Oke. Kalau begitu nih Gus, apa pesan dari turunnya Al-Quran di bulan Ramadan bagi kita semua? Kesan turunnya Al-Quran pada bulan Ramadan bagi kita semua. Jadi saya pernah menemukan suatu ungkapan oleh para ulama, Al-Quran itu turun pada sosok, diturunkan melalui sosok malaikat, hingga malaikat itu menjadi malaikat yang paling mulia. Begitu juga Al-Quran itu diturunkan kepada sosok seorang utusan, hingga sebab Al-Quran diturunkan pada beliau itulah menjadikan beliau menjadi utusan atau nabi yang paling mulia. Begitu juga Al-Quran itu diturunkan kepada umat, sehingga menjadikan umat itu menjadi umat yang paling mulia, yakni umat Islam. Al-Quran juga turun sebagai mukjizat. Mukjizat bagaimana? Mukjizat akhir zaman. Begitu juga tadi Al-Quran turun pada bulan, di mana ya bulan-bulan yang lain itu mungkin bulan biasa, tapi juga karena Al-Quran turun pada bulan itu menjadikan bulan tersebut menjadi bulan yang paling mulia, yakni bulan Ramadan. Seperti itu. Oke. Boleh jadi kita rajin membaca Al-Quran di bulan Ramadan, tapi setelah Ramadan Al-Qurannya kita kembali tutup. Apakah itu berarti kita belum memahami makna nuzulul Quran, Gus? Jadi kalau ada pertanyaan seperti itu, bagaimana sebenarnya Al-Quran itu, ketika ada pertanyaan seperti itu, apakah kita belum memahami makna nuzul Quran? Mungkin itu faktor hidayah ya, faktor hidayah. Jadi ada dalam satu ayat, sanasrifu an ayati alladzina yatakabbaruna an ayatina. Jadi Al-Quran itu menjelaskan bahwasanya Al-Quran itu akan dipalingkan pada jiwa-jiwa yang mereka itu memiliki rasa sombong. Jadi Al-Quran itu akan senantiasa menaungi pada orang-orang atau pribadi-pribadi yang mereka itu mempunyai rasa rendah hati. Jadi orang-orang yang sombong biasanya itu dijauhkan dari Al-Quran. Kalau kita tahu bagaimana para ulama-ulama zaman dahulu, Imam Syafi'i ketika di luar Ramadan itu seringkali mendatangi majelis, menyebarkan ilmu-ilmunya, atau Imam Ahmad juga berdebat, mengajari murid-muridnya, tapi khusus pada bulan Ramadan beliau itu menutup semua kitab-kitabnya dan fokus untuk membaca atau menghatamkan Al-Quran. Dan ulama-ulama lain tentunya juga seperti itu. Berarti kalau misal ada seseorang yang memang ketika Ramadan itu sangat rajin membaca Al-Quran, terus ketika nanti sudah Ramadan itu ditutup lagi, berarti itu tergantung pribadi masing-masing. Nah, itu tergantung faktor hidayah. Faktor hidayah. Oke. Kalau untuk pesan untuk para santri Wahadua, khususnya para santri Wahadua ketika nuzulul Quran ini apa saja, Gus?
pesan untuk santriwati ketika nuzul Quran. Jadi barangkali momentum untuk nuzulul Quran ini, karena di sini asrama tahfidz ya, tahfidz, jadi semuanya menghafal, wajib menghafal. Momentumnya gimana? Momentum ini seperti ini harusnya kita gunakan untuk saling mengingatkan pada teman-teman, bagaimana entah satu kamar, entah satu pondok, bagaimana untuk saling giat untuk menambah hafalan. Tidak juga yang sudah hafal juga jangan sekedar hafal, bagaimana memahami, mentadaburi, bagaimana Nabi itu dulu sempat mensifati bukan hafizul Quran tapi hamilul Quran. Hamilul Quran itu apa? Bukan sekedar menghafal, tapi bagaimana Al-Quran itu menjadikan merasuk pada darah daging kita, itu hamil Quran. Bagaimana caranya? Bagaimana Al-Quran itu menjadi perilaku, bagaimana Al-Quran itu merasuk pada darah daging kita, dengan cara apa? Yaitu tadi, dengan cara banyak-banyak selain membaca juga mentadaburi Al-Quran, sehingga menjadi perilaku. Karena Nabi dulu disifati dengan kana khuluquhul Quran. Ketika sahabat tanya kepada Sayyidah Aisyah bagaimana akhlak Nabi, jawabnya seperti itu. Terakhir nih Gus, terkait amalan selain kita membaca Al-Quran di momen nuzulul Quran, apakah ada amalan-amalan lain, misal berzikir atau apa, bisa disampaikan ke sahabat kolam? Amalan apa ya? Ya ini amalan secara khusus saja mungkin ya, amalan secara khusus untuk bagi yang menghafalkan Al-Quran barangkali. Al-Quran itu mendapat seseorang yang membaca Al-Quran itu pahala yang paling banyak didapat, yakni ketika sholat. Ketika sholat itu seseorang mendapat pahala yang paling banyak. Nah, bagaimana ketika nanti sholat itu seseorang yang menghafal Al-Quran bisa langsung menyetorkan hafalannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni ketika berinteraksi dengan Allah ketika sholat. Itu termasuk amalan-amalan dulu yang diajarkan oleh guru-guru kita, begitu juga sampai ke atas. Jadi seperti itu. Ya. Oke, Masya Allah, luar biasa sekali pelajaran kita pada hari ini. Alhamdulillah, akhirnya kita telah sampai di penghujung podcast pada hari ini. Semoga obrolan kita tentang nuzulul Quran, mengapa Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, kali ini benar-benar membawa dan menjadikan bahan kita untuk merenung, sekaligus untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dan juga lebih memperdalam diri untuk membaca Al-Quran dan mengamalkannya. Sahabat semua, hari ini kita telah belajar bahwa Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan bukan tanpa alasan. Ramadan membersihkan hati, Al-Quran menerangi hati. Maka jangan sampai Ramadan berlalu tanpa kita kembali kepada wahyu ilahi, yaitu Al-Quranul Karim. Semoga kita menjadi bagian dari umat yang tidak hanya membaca Al-Quran, tetapi menghidupkannya. Terima kasih banyak Gus Aan atas kesempatan waktunya untuk memberikan informasi, memberikan ilmu yang paling bermanfaat untuk sahabat kolam semua. Saya Saidatul Hasanah pamit undur diri. Semoga Allah menerima segala amal ibadah kita dan menjadikan Ramadan tahun ini menjadi titik perubahan terbaik dari diri kita. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.